I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. I've got no. Aduh, semester ini berat banget ya. Tugas numpuk, terus kayak nggak ada habisnya. Baru selesai satu, udah muncul lagi. Iya ya Tak, kayaknya semester ini benar-benar padat banget. Kayak dari tugas satu, terus ke tugas yang lainnya itu. Semester ini benar-benar padat banget. Bener banget ya. Tapi kita harus tetap semangat. Oh iya, nanti di kantin kamu makan apa, Del? Kayaknya aku nggak jajan deh, Tak. Soalnya aku bawa bekal. Terus juga tuh kan kita harus hemat. Terus juga tuh harga di kantin pada naik. Hah? Pada naik? Iya. Tahu crispy aja 3.000 jadi 5.000. Bisa-bisa besok 6.000. Aduh. Jadi bingung nih mau makan apa. Soalnya kan anak kos harus hemat. Mana tugas numpuk lagi. Iya, Tak. Tapi dari tugas yang numpuk terus sama harga yang naik itu kayaknya ada kaitannya deh. Iya ya? Iya, tapi apa ya? Tanpa kalian sadari, kalian lagi ngebahas materi barisan divergen loh. Hah? Barisan divergen? Apa itu? Iya, barisan divergen. Kalian penasaran? Kalau penasaran, simak penjelasannya berikut ini. Barisan divergen adalah barisan yang tidak memiliki limit ketika n menuju tak hingga. Dengan kata lain, barisan divergen adalah barisan yang nilainya tidak menuju suatu angka tertentu. Nilainya bisa saja membesar, mengecil, atau bahkan berosilasi tanpa pola menuju suatu limit. Definisi secara formalnya, barisan Xn divergen jika dan hanya jika untuk setiap bilangan real L terdapat suatu epsilon lebih dari 0, sedemikian sehingga untuk setiap bilangan asli n terdapat suatu n kecil lebih dari sama dengan n besar yang memenuhi mutlak Xn kurang dari L lebih dari sama dengan epsilon. Ada beberapa teorema tentang barisan divergen, di antaranya yang pertama, jika Xn tidak terbatas, maka Xn divergen. Yang kedua, jika Xn monoton dan tidak terbatas, maka Xn divergen. Yang ketiga, jika Xn monoton naik dan tidak terbatas, maka divergen ke positif tak hingga. Yang keempat, jika Xn monoton turun dan tidak terbatas, maka divergen ke negatif tak hingga. Oh iya, ada beberapa ciri-ciri dan juga jenis-jenis barisan divergen loh. Kira-kira apa saja ya? Barisan divergen memiliki ciri-ciri, di antaranya yang pertama tidak memiliki limit, artinya suku-sukunya tidak menuju satu angka yang pasti. Yang kedua, menuju tak terhingga, artinya suku-sukunya bisa menjadi lebih besar, yaitu menuju positif tak hingga, atau sangat kecil, yaitu menuju negatif tak hingga. Dan yang ketiga, itu ada osilasi, yaitu suku-sukunya bisa berganti angka tanpa menuju satu limit. Contohnya positif 1, negatif 1, positif 1, negatif 1, dan seterusnya. Jenis-jenis barisan divergen. Yang pertama, divergen ke positif tak hingga. Jadi nilainya itu membesar tanpa batas. Contohnya, AN sama dengan N. N lebih besar sama dengan 1. Bilangannya 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Yang kedua, divergen ke negatif tak hingga. Jadi nilainya itu mengecil tanpa batas. Contohnya, AN sama dengan min 2N. N lebih besar sama dengan 1. Contohnya, min 2, min 4, min 6, dan seterusnya. Lalu yang ketiga, divergen berosilasi. Jadi nilainya itu naik turun dan tidak menuju satu angka tertentu. Contohnya itu AN sama dengan min 1 pangkat N. N-nya lebih besar sama dengan 1. Contohnya itu min 1, 1, min 1, 1. Terus yang terakhir itu ada divergen tak beraturan. Contohnya AN sama dengan sin N, dengan N lebih besar sama dengan 1. Contoh bilangannya 0,84, 0,91, dan 0,14. Pada bagian sebelumnya sudah dijelaskan tentang contoh-contoh barisan divergen. Sekarang kita akan melihat bagaimana penerapan barisan divergen pada aplikasi GeoGebra. Check it out!
Untuk contoh yang pertama, tadi ada barisan AN sama dengan N. Nah, kalau kita inputkan seperti ini, garisnya naik terus setiap N bertambah, tidak ada batasnya. Jadi, jelas bahwa barisan ini divergen ke atas. Oke, untuk contoh yang kedua yaitu barisan AN sama dengan min 2N. Nah, kita inputkan jadi seperti ini. Barisannya akan terus naik ketika N-nya negatif. Jadi, barisan ini divergen ke bawah. Untuk contoh yang ketiga yaitu barisan AN sama dengan min N kuadrat. Kalau barisan AN sama dengan min N kuadrat ini, turunnya lebih ekstrim lagi. Jadi nilainya jatuh cepat banget ke negatif. Jadi barisan ini juga disebut sebagai barisan divergen. Untuk contoh yang keempat yaitu barisan AN sama dengan sin N. Nah, kita perhatikan di sini bahwa barisan AN sama dengan sin N nilainya naik turun sampai tak hingga. Karena nggak pernah stabil di satu angka, maka barisan ini tetap termasuk contoh barisan divergen. Nah, itu tadi penerapan barisan divergen pada aplikasi GeoGebra. Jadi intinya barisan divergen adalah barisan yang terus menjauh tanpa mendekati suatu nilai tertentu. Tak semua langkah harus menuju satu titik. Ada kalanya kita tumbuh seperti barisan divergen. Terus meluas tanpa batas. Sekian video presentasi kelompok 2 mengenai barisan divergen. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.